Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Semarang Pak ya, Ustaz ya. Alhamdulillah. Bu, semarang Bu. Alhamdulillah. Tapi biar kita ini dapat pahala yang lebih banyak Bu ya, Pak ya. Innallaha dzikrun yuhibbul dzikra. Allah itu ganjil, Allah itu saking senang kepada perkara ganjil. Ulang lagi Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabil mujahidin al-tahirin amma ba'd. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Al-ayat. Hadratil kiram, para alim ulama, wabil khusus Imam Masjid Al-Hasanah beserta Ketua Dewan Kehormatan Masjid dan pengurus-pengurusnya, dan juga yang kami hormati Ketua DPRD Kota Bintan beserta pengawalnya, yang kami hormati Bapak Camat, orang tua kami, dan juga dari Kapolsek, Bapak RT, Bapak RW, ibu-ibu, ketua majelis taklim, dan juga para bini sepuh, hadirin wal hadirat, dan juga tak kami lupakan, yakni teman seperjuangan kami, yakni Ustadz Saiful dari Bapak juga tetangga. Kalau kami Patar Selamat di Salam, dekat dengan Sakamuranya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, kalau kita bercerita tentang masalah maulid, tentang masalah kelahiran Rasulullah, maka di sana kadang-kala kita ini menyebut dua kata. Kata yang pertama adalah maulid, sedangkan kata yang kedua maulud. Apa perbedaannya? Apa kesamaan daripada kata-kata maulid
dan juga dari kata-kata maulud. Kalau kita ingin mencari perbedaannya, yakni dalam sisi pengucapan. Maulid kalau secara bahasa Arab dibaca dengan kasrah, isim fa'il. Kalau secara ilmu sarafnya. Kalau maulud dibaca dengan dhammah, yakni maulud bukan maulid. Apa itu? Yakni isim maf'ul. Kesamaannya bagaimana, Bu? Kesamaannya yakni sama-sama kalau kita merayakan memperingati maulid, maka di sana yakni tentang kelahiran, kelahiran. Kalau kita memperingati maulud, yakni memperingati mengenang akan sejarah sosok yang dilahirkan. Bedanya, yakni kalau kita maulid, merayakan maulid Nabi, yakni merayakan akan hari kelahiran Rasulullah. Jadi yang kita peringati adalah hari kelahiran Rasulullah. Hari apa Rasulullah itu dilahirkan? Yakni pada hari Senin. Kalau kita memperingati maulid, yakni kita mengenang akan sejarah yang mana pada hari itu terjadi peristiwa yang sangat besar sekali, yakni akan tumbuhnya cikal bakal yang namanya Rasulullah. Pada hari apa? Hari Senin. Yakni memperingati, mengenang akan sejarah pada hari kelahiran. Boleh atau tidak? Kadang-kadang dikatakan bid'ah. Lah ini yang hukumnya boleh. Karena apa? Karena Rasulullah itu sendiri merayakan hari kelahirannya pada hari Senin dengan berpuasa. Jadi Rasulullah berpuasa pada hari Senin karena apa? Karena mengenang akan kelahiran pada waktu hari Senin. Kalau sekarang bercerita tentang masalah maulud itu apa? Yakni mengenang akan sejarah sosok kelahiran bayi yang namanya Rasulullah. Jadi yang diperingati adalah bayinya, yang dikenang adalah bayinya, bukan harinya. Bagaimana hukumnya? Juga boleh. Karena apa? Karena kita bahagia, karena kita gembira dengan sosok kelahiran yang akan menjadi khatamul anbiya, yang akan menjadi suri tauladan kepada kita, yang akan menjadi contoh pada setiap manusia. Kalau kita melihat para temanya tadi ya, sebenarnya ini memang membicarakan keutamaan ini sudah dibahas oleh Allah keutamaannya. Sekarang bagaimana, Bu? Kok kita diperbolehkan untuk mengenang akan sejarah sosok bayi yang telah dilahirkan? Karena katanya Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada bagi kalian semua, sungguh telah ada bagi kita semua sebagai umatnya, fi rasulillahi, di dalam pribadian Rasulullah, di dalam jiwa Rasulullah, uswatun hasanah, sosok suri tauladan yang baik. Jadi
kenapa kita ini diperintah untuk mencontoh Rasulullah dalam setiap hal. Kenapa aku tidak diperintah untuk mencontoh nabi-nabi yang lain? Karena di dalam pribadi Rasulullah itu ada contoh, ada sifat teladan yang sangat sempurna, yang tidak dimiliki oleh nabi-nabi yang lain, yang tidak diberikan oleh Allah kepada nabi-nabi sebelum Rasulullah. Kalau seumpamanya kita Ustaz, bagaimana saya ingin mencontoh, ingin menjadi orang yang baik, saya ini sebagai guru, bisakah untuk mencontoh Rasulullah? Rasulullah hanya merupakan guru pembimbing kepada anak-anak. Ustaz, bagaimana seandainya kami seorang polisi, Kapolres seumpamanya, apakah bisa mencontoh Rasulullah ya Ustaz? Saya polisi. Rasulullah adalah seorang tentara askar, sehingga beliau memimpin kepada tentara yang lain. Dan juga Ustaz, bisakah kami menjadi seorang yang baik, kami seorang pedagang yang Ustaz? Apakah bisa mencontoh Rasulullah? Rasulullah sejak kecil oleh dia dewasa sudah menjadi seorang pedagang yang jujur. Ustaz, kalau semuanya lagi, bagaimana kalau seandainya kami ingin menjadi peternak, ingin menjadi peternak ayam, kambing, lembu dan sebagainya? Apakah bisa untuk mencontoh Rasulullah? Rasulullah sejak kecil sudah mengembalakan dan juga bapak ibu. Kalau semuanya kita ingin mencontoh dalam keluarga yang harmonis, ingin mencontoh, ingin menjadi keluarga yang harmonis dan dinamis, dan juga bisa mencontoh kepada Rasulullah. Karena apa? Karena Rasulullah seorang yang sukses mendidik anak-anaknya, mendidik cucunya, dan juga mendidik keluarganya, istri-istri Rasulullah. Kita ini suruh mencontoh untuk Rasulullah. Kenapa? Karena katanya Allah Subhanahu wa taala, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Insyaallah kalau kita sedang bidang mencontoh kepada Rasulullah, mencontoh kepada akhlak Rasulullah, kita akan menjadi seorang yang sukses. Terutama ibu ya, ingin sukses keluargamu, ingin menjadi keluarga yang harmonis, contoh Rasulullah. Insyaallah ini akan menjadi harmonis bersama keluarga, bersama suaminya. Apalagi ibu-ibu ini ya. Kenapa seorang ibu diciptakan daripada tulang rusuk suaminya? Seorang istri diciptakan daripada tulang rusuk suami. Makanya ini bapak-bapak, insyaallah tulang rusuknya bapak-bapak ini yang sebelah kiri Pak, ini kurang satu Pak ya, tidak sama dengan yang di kanan. Insyaallah yang di kiri dan di, kalau semuanya di kanan sebanyak 10, insyaallah yang di kiri 9. Kalau semuanya di kanan ada 11, insyaallah di kiri ada 10. Kenapa? Karena ketika seorang laki-laki diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tulang rusuknya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai calon istri. Maka wajar insyaallah di sini senyumnya manis-manis juga. Senyumnya manis-manis dengan bapak-bapaknya, insyaallah harmonis. Karena apa? Karena seorang istri merupakan jiwa daripada suami. Cuma nanti
Kalau setelah nanti dari pulang dulu perlu dicek ya, dicek ya. Apa yang harus dicek? Tulang rusuknya suami dulu, ya. Tulang rusuknya suami. Pak, kenapa? Jadi dirapat, pastikan. Pak, coba hilang pada tulang rusuknya Pak. Ya. Oh yang hilang ini. Ditanyakan lagi, berapa yang hilang Pak? Kalau yang hilang 2, misalnya istrinya 2, benar? Ya. Oh, dipastikan ya. Tulang rusuknya suaminya pastikan satu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia. Dan terus lagi bagaimana? Dalam peristiwa kelahiran Rasulullah SAW dan juga beliau mengabadikan, Allah SWT mengabadikan akan sejarah kelahiran Rasulullah yang ditetapkan di dalam Al-Quran. Katanya Allah SWT, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Wahai Muhammad, alam taro kaifa fa'ala. Apakah kau tidak melihat, apakah kau tidak memperhatikan kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Bagaimana Tuhan yakni membinasakan tentara gaya yang ingin merobohkan Ka'bah. Apa tujuannya? Yakni pada waktu itu dari istimewanya Rasulullah SAW dilahirkan. Waktu dilahirkan saja oleh Allah Subhanahu Wa Taala telah menjadi keistimewaan, bukan diistimewakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga katanya Allah Subhanahu Wa Taala, assalamu alayka Zainal Anbiya, assalamu alayka azkal azmiya. Kenapa Rasulullah dikatakan orang yang paling suci, dikatakan hiasnya para nabi? Karena pada waktu kelahirannya Rasulullah, Allah Subhanahu Wa Taala telah diberikan penghormatan. Yakni ketika Rasulullah akan dilahirkan, pada waktu itu ada tentara bergaya dari negara Habasyah ingin merobohkan kepada Ka'bah. Ini katanya Allah Subhanahu Wa Taala, kalau nanti yang terjadi orang Habasyah ini pergi ke Ka'bah ingin merobohkan Ka'bah, maka niscaya nanti akan terjadi pertempuran perang. Maka demikian Allah SWT ingin memuliakan kepada Rasulullah. Raja Abraha pada waktu itu dibinasakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga kelahirannya Rasulullah dalam keadaan terhormat. Yakni Rasulullah dilahirkan pada hari Senin. Tanggal berapa Bu? Tanggal 12 Rabiul Awal. Dikatakan tahun apa? Tahun Gaya. Dan Allah Subhanahu Wa Taala untuk menghormati Rasulullah dibinasakan oleh Allah SWT tentara bergaya, tiada lain hanya untuk menghormati akan kelahiran Rasulullah. Sehingga pada waktu itu barang siapa orang yang gembira saja dengan kelahiran Rasulullah, barang siapa yang bergembira dengan sosok Rasulullah, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan diberikan kebahagiaan. Alam yaj'al kaidahu fi tadlil, dan Allah SWT memberikan tentara bergaya itu dalam kegelapan. Wa arsala alaihi tayran ababil, dan Allah SWT mengutus burung-burung ababil untuk memerangi tentara bergaya itu. Ini adalah merupakan keistimewaan daripada kelahirannya Rasulullah SAW. Nah, setelah Rasulullah dilahirkan, setelah Rasulullah dilahirkan ke dunia ini, Rasulullah dikatakan Zainal Anbiya,
sebagai penghias para nabi, dan dikatakan paling suci-sucinya para nabi. Karena apa? Karena Rasulullah SAW ketika ini diciptakan, ketika ini dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni manusia, bahkan makhluk pada waktu itu dalam keadaan keheranan. Ketika Allah Subhanahu wa taala ingin melahirkan Rasulullah, makhluk dan juga para malaikat heran. Ini ada apa katanya malaikat? Kok pada hari sekarang malam sengit, kok langit goncang, dan juga ketuban-ketuban pohon-pohon yang sebagainya, dan juga yang bernama ini api di tanah Persia yang merupakan sesembahannya orang manusia, ini juga dalam keadaan panas. Jadi heran manusia-manusia, malaikat-malaikat heran. Kenapa kok ada api yang tidak kunjung padam? Ini kok ketika itu pada malam Seninnya kok padam? Malaikat heran. Sehingga bagaimana para malaikat ingin mengetahui ada apa terhadap wadajatil malaikat tahlilan. Pada waktu itu malaikat membaca tahlil semua. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Dan juga malaikat-malaikat manusia-manusia dalam keadaan bingung. Dan juga patung-patung yang ada di sekitar Ka'bah dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang akan terjadi? Jadi karena apa? Karena akan terlahir manusia yang akan menjadi pemimpin para nabi. Sehingga orang itu, bapak-bapak, wajarlah kalau seandainya kita ini cinta kepada Rasulullah, meneladani para Rasulullah SAW, mencontoh dalam keluarganya, mencontoh dalam segi apapun dalam perjalanan Rasulullah, maka di sana Rasulullah terdapat contoh yang sangat sempurna. Lain dengan nabi-nabi yang lain. Kalau semuanya kita disuruh diperintah oleh Allah SWT untuk mencontoh Nabi Adam alaihissalam, dan Allah Adam alaihissalam tidak sempurna. Kalau semuanya kita ini disuruh perintah mencontoh para Nabi Nuh alaihissalam, dan Allah Nuh alaihissalam juga tidak sempurna. Karena apa? Bagaimana ingin mencontoh kepada Nabi Nuh alaihissalam, sedangkan Nabi Nuh alaihissalam tidak sukses di dalam mendidik anak. Yakni siapa anaknya Nabi Nuh? Anaknya Nabi Nuh siapa? Kan'an alaihissalam. Ia mencoba Nabi Nuh alaihissalam semuanya. Dia sukses untuk menyelamatkan kaumnya. Dia sukses untuk membuat perahu. Tetapi Nabi Nuh alaihissalam tidak sukses untuk mendidik anaknya. Sehingga apa? Sehingga anaknya Nabi Nuh alaihissalam bergerak di bawah banjir dalam kekafiran. Dan lagi itu, kalau semuanya kita ingin mencontoh para nabi yang lain, kita ingin mencontoh para Nabi Isa alaihissalam juga tidak sempurna. Karena apa? Karena Nabi Isa alaihissalam tidak sempurna untuk kita contoh. Bagaimana kalau semuanya kita ini setelah berkeluarga, apakah bisa mencontoh Nabi Isa alaihissalam? Bagaimana caranya mendidik anak? Bagaimana untuk menggauli istri sebagainya? Nabi Isa alaihissalam tidak beristri. Sehingga apa? Sehingga Nabi Isa alaihissalam sampai sekarang dia dalam keadaan bujang. Iya, Nabi Isa alaihissalam bisa kita contoh semuanya, mukjizatnya banyak, bisa menunjukkan orang mati, bisa menyembuhkan orang buta. Tetapi ketika kita ingin mencontoh dalam keluarga yang harmonis, Nabi Isa tidak bisa dijadikan teladan. Cuma Nabi Muhammad SAW. Sehingga apapun yang terjadi, kita ini harus mencontoh para sahabat
Rasulullah sehingga kita menjadi orang yang sukses. Ini adalah dalam segi mencontoh Rasulullah. Terus sekarang setelah kita mencontoh Rasulullah, mencontoh akhlaknya Rasulullah SAW, dalam minumnya kita contoh, dalam akhlaknya kesehariannya Rasulullah kita contoh. Sehingga bagaimana? Katanya dalam suatu perjanjian disebut jelaskan, wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wat tawadhu. Untuk mencontoh Rasulullah kita baca berjanji. Di sana dijelaskan dalam suatu rawi, wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wat tawadhu. Rasulullah SAW merupakan sosok Nabi, sosok manusia syadidal haya'i yang sangat pemalu wat tawadhu dan juga rendah diri, yakni kita ini terutama anak-anak. Contohnya Rasulullah itu dalam pemalu, yakni bagaimana malu kalau seandainya kita tidak baik akhlaknya, malu kalau semuanya kita ini tidak bagus akhlaknya, dan kami di depan orang tua semuanya, anak-anak berkerutan di dan sebagainya. Rasulullah SAW dan hayati wa tawadhu. Rasulullah SAW merupakan sosok manusia yang sangat pemalu. Sehingga pada suatu ketika Rasulullah itu dicontohkan dalam suatu sejarah, yakni pada suatu ketika Rasulullah ingin mendatangi Ka'bah, yang mana waktu itu Ka'bah dalam keadaan kotor, ingin dibersihkan oleh Rasulullah SAW beserta para sahabat-sahabatnya. Sehingga apa? Sehingga Rasulullah ingin menjadi teladan yang baik, maka Rasulullah yang pertama kali membersihkan Ka'bah. Sehingga Rasulullah itu naik ke atas Ka'bah. Ketika naik ke atas Ka'bah, kemudian bagaimana? Kemudian datanglah angin, sehingga jubah Rasulullah ini tersengat ataupun terkena angin. Para Rasulullah naik ke atas Ka'bah, kemudian datanglah angin ini sampai membuka jubah Rasulullah. Bagaimana ketika terbuka betisnya Rasulullah SAW, ketika terbuka betisnya ini Rasulullah langsung pucat, langsung malu-malu. Kenapa? Karena betis yang harus dirahasiakan ini tersingkap sehingga didiamkan oleh para sahabat. Ini Rasulullah ketika terbuka betisnya, Rasulullah malu pucat sehingga langsung turun. Ini adalah Rasulullah. Bagaimana kalau kita dewan? Bagaimana kalau kita ini betisnya saya, terutama kepada anak-anak kita untuk ajari anak-anak kita untuk memakai kerudung, ajari anak kita untuk menutupi aurat, ajari anak kita untuk sopan santun. Sehingga apa? Sehingga kalau semuanya kedua dia tidak menjadi cewek yang bilang, tidak menjadi cewek yang membuka orang lain sebagainya. Ini merupakan contoh Rasulullah yang harus kita teladani. Terbuka betisnya saja ini Rasulullah malu. Tetapi kalau kita tidak sampai malu terbuka awalnya, bahkan anak-anak kita kadang-kadang kalau dipinang sana, ya naik sepeda cuma pakai celana, sehingga orang lain sebagainya dilihat oleh orang ramai. Ini adalah merupakan sifatnya Rasulullah, yang mana Rasulullah itu sangat pemalu dan berbagi dan berbagi. Kemudian untuk mencintai Rasulullah bagaimana? Untuk meyakini agar kita menjadi orang yang cinta kepada Rasulullah SAW, maka di sana juga dijelaskan dari cintanya Rasulullah. Maka sekarang kita ini wajar kalau semuanya kita ini
memperingati akan kelahiran Rasulullah, memperingati akan hari kelahiran Rasulullah. Karena apa? Karena rasa perjuangan Rasulullah, karena rasa daripada perjuangan Rasulullah, sehingga kita ini menjadi orang yang bisa untuk membedakan antara yang bisa membedakan antara yang batin. Itu semua apa? Berkat daripada perjuangan Rasulullah akan kelahiran Rasulullah. Sehingga kata Allah SWT di dalam suatu hadis qudsinya, laulaka ya Muhammad, andai kata bukan karena kamu wahai Muhammad, andai kata bukan karena kamu wahai Muhammad, lama khalaqul afaq, maka niscaya aku akan tidak ciptakan bumi ini, aku tidak akan menciptakan langit, aku tidak akan ciptakan cakrawala dan sebagainya. Tetapi karena aku ingin menciptakan kamu wahai Muhammad, maka pertama kali yang aku ciptakan adalah bumi, langit dan selisihnya. Ketika adanya bumi ini oleh Allah SWT, karena perubahan cikal bakal akan kelahirannya Rasulullah SAW. Nah, untuk mencintai Rasulullah bagaimana? Untuk mencintai Rasulullah itu merupakan orang sosok Nabi yang cinta kepada umatnya, yang cinta kepada umatnya bukan cuma cinta di dunia saja, tetapi Rasulullah itu boleh cinta kepada umatnya sejak beliau ada di dunia sampai akhirat nanti. Sehingga nanti ada yang namanya syafaatul uzma. Apa syafaatul uzma itu? Yakni syafaat pertolongan yang akan diberikan oleh Rasulullah kepada umat. Siapa yang akan memperoleh syafaat? Yakni katanya Rasulullah SAW di dalam sebuah hadisnya, yakni inna awlan nasi bi yaumal qiyamah, sesungguhnya manusia yang sangat beruntung, manusia yang beruntung pada hari kiamat ialah aksaruhum salatan alayya, yakni manusia yang banyak salawatnya, yang selalu membacakan salawat kepada saya. Mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu, dengan merayakan hari kelahiran Rasulullah, dengan bacaan berjanji yang kita baca tadi, dengan asrakal qadru, dengan memuji Rasulullah, asrakal qadru anta nurun fawqa nurin anta syamsun, ini oleh Allah SWT akan memberikan izin kepada Rasulullah untuk memberikan syafaat kepada umatnya. Bagi siapa? Yakni orang-orang yang selalu membacakan salat. Utama cinta Rasulullah. Sehingga di dunia saja dalam suatu cerita, yakni Rasulullah ketika akan wafat, ini buktinya Rasulullah cinta kepada umatnya. Ketika Rasulullah akan wafat, bagaimana? Ketika datang yang namanya malaikat Jibril, hai Muhammad, sebentar lagi akan datang Israil, sebentar lagi akan datang malaikat Israil untuk menjatuh nyawamu wahai Muhammad. Kemudian apa Rasulullah? Hai Jibril, kalau memang betul akan datang Israil untuk mencabut nyawamu wahai Jibril, kemudian bagaimana nanti keadaan umatku, dan juga apa yang akan diberikan Allah kepadaku setelah aku meninggal wahai Jibril? Kemudian dijawab oleh Allah SWT dalam sebuah hadisnya, hai Muhammad, innal jannata hurrimat, sesungguhnya surga wahai Muhammad hurrimat akan diharapkan ala sa'il anbiya, terhadap nabi-nabi yang terdahulu wahai Muhammad, hatta tadkhulaha anta, sehingga engkau masuk terlebih dahulu, katanya malaikat Jibril. Terus bagaimana nasib umatku wahai Jibril? Kemudian setelah aku meninggal bagaimana nasib umatku tadi? Setelah aku tinggal, apakah mereka akan menjadi orang yang korban? Apakah mereka akan menjadi orang yang berusaha? Siapa yang akan memberikan petunjuk? Bagaimana nasib umatku?
sabar wahai Muhammad kepada malaikat Jibril. Wa kadzalika juga wahai Muhammad, innal jannata surga pun akan diharamkan kepada umat-umat yang terdahulu sehingga umatmu terpilih masuk lebih dahulu kepada surga. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, singgah dalam musikannya ketika Nabi Muhammad dijabut nyawa oleh malaikat Israel. Rasulullah itu bagaimana yang teringat Pak dari cintanya kepada umatnya yang berucap pada waktu itu, ummati ummati. Ketika Rasulullah ini akan dicabut nyawanya, Rasulullah tidak ingat kepada istrinya yang tercinta, tidak teringat kepada anaknya Siti Fatimah, tidak teringat kepada cucunya Hasan dan Husain, tetapi Rasulullah itu cuma ingat kepada umatnya, ummati. Bagaimana keadaan umatmu tadi? Ini adalah kepada cintanya Rasulullah SAW, sehingga cintanya Rasulullah tidak sebatas jangan, tidak sepanjang di dunia saja, tetapi Rasulullah cintanya Rasulullah pada umatnya boleh di dunia sampai ke akhirat. Ibu-ibu, bapak-bapak yang berbahagia, bapak-bapak yang berbahagia, terus sedikit lagi Pak ya, ini adalah merupakan bukti kita yang Rasulullah. Dan setelah Rasulullah itu ada di surga, cintanya Rasulullah ini ketika Rasulullah ada di surga dimasukkan ke dalam surga. Rasulullah itu tidak enak ada di dalam surga sendirian. Rasulullah itu juga keluar di dalam surga. Apa tujuannya? Untuk mencari umatnya yang selalu membacakan salawat kepadaku. Jadi orang-orang nanti yang akan memberikan syafaat kepada Rasulullah, jadi orang yang selalu membacakan salawat. Maka dengan itu mari kita berikan salawat kepada Rasulullah dengan harapan untuk mendapatkan syafaatul uzma kelak di akhirat nanti. Baca salawat ya. Karena tadi bukan jawab dengan salawat yang terakhir ya Rasulullah, ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rabbi Asya, ya Rabbi Asya, liwadarati, al-fatayati, rakan alamin, ya Mubayyan.
Jadi secara kesimpulannya Maulid Nabi ataupun Maulud ini sama saja, yakni Maulid dan Maulud ini sama-sama dianjurkan. Karena apa? Karena kalau kita mengadakan Maulid, kita memperingati hari bayi kelahiran. Hukumnya apa? Boleh. Karena apa? Karena pada hari itu Rasulullah sunnah berbuat. Kalau Maulud berarti kita memperingati sosok bayi yang dilahirkan, yakni senang akan kelahirannya Rasulullah bangga. Karena apa? Karena dalam suatu kisah yang namanya pamannya saja Abu Lahab yang sudah dihinas untuk masuk neraka oleh Allah SWT diberikan keringanan, yakni setiap hari Senin. Karena apa? Karena senang akan bayi yang dilahirkan oleh para Rasulullah. Bagaimana kita yang setiap hari sejuta para Rasulullah merayakan Maulid dengan apa? Dengan berkorban tenaga, waktu, konsumsi dan sebagainya. Insya Allah kita ini akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga nanti akan selalu datang sahabat Rasulullah, sehingga kita ini akan menjadi juga penghuni surga. Amin. Allahumma Amin. Juga yang terakhir, mari kita tunggu Rasulullah, melayani Rasulullah baik dalam keluarga, dalam apa saja, menjadi menteri, menjadi politikus, menjadi pedagang, menjadi sosok yang sempurna dalam keluarga. Karena apa? Karena di dalam pribadi Rasulullah sempurna untuk kita contoh. Yang terakhir, mari kita memperbanyak bacaan salawat kepada Rasulullah. Kenapa? Orang yang membaca salawat satu kali akan dibalas secara tunai, yakni 10 kebaikan. Dan barang siapa yang memberikan salawat sebanyak 10 kebaikan akan dibalas 100 kebaikan. Dan barang siapa yang memberikan salawat sebanyak 100 akan dibalas 1000 kebaikan. Dan barang siapa orang yang membaca salawat pada Rasulullah sebanyak 1000 salawat, banyak salawat sallallahu alaihi Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad 1000 kali, maka nanti tidak akan tersentuh oleh panasnya api neraka. Mudah-mudahan kita ini tetap cinta kepada Rasulullah dan tetap dicintai oleh Rasulullah SAW, sehingga bisa berada Rasulullah dan juga nanti dapat syafaatnya Rasulullah. Amin amin Allahumma amin. Cukup sekian saja dari kurang lebihnya Ibu Bapak dari kami. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Katanya pertama ini tadi berpantun ya, yang pantun kacau pikiran merah selalu buat rumah sako. Kurang lebihnya itu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi